Pemirsa, sampailah kita di ujung acara. Sebenarnya saya mau kasih mahasiswa dulu nih, tapi Pak Suding mau potong sedikit. Ya, baik Bang Karni. Saya hanya berharap saudara Pasek ini bisa memahami tentang konstitusi kita ya, bahwa hak interpelasi ini bukan hal yang tabu. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 20A ayat 1 ya, dan juga diatur dalam pasal 27 ya. Undang-Undang pasal 77 Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 itu sangat jelas di situ bahwa manakala ada suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis dan itu berdampak luas ya terhadap kehidupan berbangsa bernegara, saya kira ini sungguh sangat layak ya bagi DPR sebagai wakil rakyat untuk mengajukan interpelasi dan mempertanyakan ya, alasan-alasannya Presiden SBY untuk mengeluarkan gerasi terhadap Corby. Karena justru itulah yang saya sangat berharap Bang Karni bahwa karena ini adalah suatu kebijakan yang sangat kontroversial, saya mengajak kawan-kawan yang ada di DPR sana menggunakan ada suatu sensitivitas ya terhadap persoalan ini untuk disikapi secara bersama-sama supaya kita mendapatkan suatu jawaban yang jelas, baik dan jelas dari Presiden SBY tentang pemberian gerasi terhadap Corby ini. Baik, terima kasih. Sedikit mungkin Pak Karni, sedikit saja. Jadi begini, saya akui ketentuan itu memang ada. Makanya itulah tadi kami sampaikan, coba kita diskusikan lebih mendalam. Tadi kan kebijakan pemerintah yang berdampak luas yang diatur di dalam konstitusi maupun di Undang-Undang MD3. Baik. Permasalahannya kan penafsiran apakah itu kebijakan pemerintah atau keputusan kepala negara. Kan di sini sebenarnya yang ingin kita diskusikan lebih dalam. Baik. Saya kira nanti di Komisi 3 aja dibicarain. Baik, terima kasih Pak Karni. Saya Fuad Hadi Waila, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum UI, program Pasca Sarjana jurusan Hukum Tata Negara. Jadi sebenarnya ya, silakan berdiri. Apa yang sudah disampaikan oleh semua pakar di sini, ada Komisi 3, ada guru besar kami Prof Yusril di sini. Kami sebenarnya hanya ingin memperkuat dan menambahkan saja terhadap pendapat-pendapat malam ini, karena apa yang ingin kami sampaikan sebenarnya sudah tertutup semua. Tadi juga ada perdebatan yang cukup alon oleh senior-senior kami di sini. Di atas nama mahasiswa Fakultas Hukum UI, kami ingin menyampaikan bahwa ini hasil diskusi kami terkait dengan gerasi yang diberikan oleh Bapak Presiden kita kepada terpidana narkotika warga negara Australia, bahwa kita di sini mengetahui semuanya bahwa jenis tindak pidana itu bisa digolongkan ada beberapa jenis, dan yang menjadi persoalan hari ini kan yang kita bahas ini kan extraordinary crime. Ini sungguh sangat melukai rasa keadilan bangsa Indonesia yang sudah dilakukan. Kemudian extraordinary crime ini kan sanksi hukumannya ini sangat keras sebenarnya. Ini bisa dipidana sampai hukuman mati. Pun demikian, pemerintah Indonesia dalam hal ini telah meratifikasi terhadap konvensi internasional soal narkotika. Nah, kemudian yang sangat ironi adalah sebaliknya Presiden SBY mengeluarkan keputusan yang sangat paradok dalam komitmen pemerintah Indonesia terhadap semangat pemberantasan narkoba sampai ke akar-akarnya di Republik ini. Kemudian yang dapat kita rasakan adalah keprihatinan bersama bahwa bagaimana political will pemerintah terhadap hal ini. Jadi ini benar-benar sangat melukai rasa keadilan menurut kami. Kemudian kami lanjutkan, yang dapat kita rasakan bersama adalah betul-betul rasa keadilan. Karena dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sangat jelas diatur bahwa pengedar narkoba itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Nah, dalam hal ini Presiden melalui gerasi telah meringankan hukuman terpidana narkoba. Dan ini kami rasa ini menjadi catatan hitam bagi upaya pemberantasan narkoba di Republik ini. Baik. Kemudian kami tambahkan sedikit Pak Karni, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum UI, kalau Presiden biasa menyatakan kata prihatin, kami ingin menyatakan prihatin juga. Bahwa kami benar-benar prihatin terhadap gerasi yang diberikan oleh Presiden terhadap terpidana narkoba. Sebagai closing statement kami bahwa perlu kami jelaskan bahwa semua pihak
publik di negara ini perlu tahu bahwa kami bercerita sedikit, dahulu Cina itu pernah mengalami kehancuran karena perang candu. Dan itu harusnya dipahami sebagai catatan sejarah. Sebenarnya esensi dari semua perdebatan publik malam ini adalah kalau Indonesia mau hancur seperti negara Cina seperti dalam sejarahnya, maka berikanlah celah atau pintu masuk bagi pengedar narkoba di Republik ini dengan segala bentuk strategi secara syndicated. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan pendapat kami, bahwa khususnya Fakultas Hukum Universitas Indonesia jurusan Hukum Tata Negara sangat menyatakan prihatin. Kita tidak mempersoalkan kewenangan presiden. Itu jelas diberikan oleh Undang-Undang Dasar bahwa presiden punya hak memberikan gerasi. Jadi mohon maaf Bang Henry, kami tidak sependapat jika memang ini diajukan ke PT UN. Karena apa? Ini kewenangan presiden, tidak perlu kita gugat. Baik, udah. Terima kasih Pak Karni. Pak Permadi. Terima kasih Bang Karni. Presiden mempunyai hak konstitusional untuk memberikan gerasi kepada siapapun yang telah dijatuhi hukuman di penjara di wilayah Republik Indonesia. Apakah itu korbi, apakah anggota DPR yang korup, atau bahkan nenek-nenek yang mencuri, atau bahkan setan gondrong apabila ada setan gondrong yang dihukum. Sengaja saya pakai setan gondrong karena kalau saya pakai setan gundul ada yang marah. Tetapi dengan tegas saya menyatakan presiden melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang. Karena apa? Pasal yang menyangkut gerasi tidak bisa dilepaskan dari pasal-pasal lain dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Tadi ada yang menyebut wajib melindungi seluruh bangsa. Melindungi dari apa? Dari serangan teroris, dari perang, dari kemiskinan, dan dari serangan narkoba. Jadi presiden telah melanggar asas ini. Begitu juga mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat. Apa bisa mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan bangsa dengan mengampuni seorang pelaku narkoba? Tidak bisa. Saya menyesalkan orang-orang yang dekat dengan presiden. Presiden pasti tidak menyuruh ngomong begitu. Itu ulahnya sendiri untuk membenarkan perilaku presiden yang sudah dikritik oleh masyarakat banyak. Nah, seyogianya janganlah Anda yang dekat dengan presiden memberikan pembelaan yang berlebih-lebihan. Karena semakin Anda membela, semakin Anda terjepit dan masyarakat semakin jijik dan muak. Terus terang saya ingin memberikan saran kepada presiden. Seyoganya presiden sendiri memberikan keterangan seperti tadi pidato di televisi. Minta maaf pada rakyat Indonesia. Rakyatku yang saya cintai, saya minta maaf telah memberikan gerasi kepada korbi. Tetapi itu adalah tekanan dari Australia. Terserah kepada rakyat mau membela saya atau menghujat saya. Saya menyarankan kalau presiden berkata jujur seperti itu, rakyat pasti di belakang presiden dan rame-rame akan teriak ganyang Australia. Terima kasih.